11020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Bisnis dari kelas genap. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi salah satu ujian tingkat semester dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Kita masuk pada materi pertama, hakikat manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Kata manajemen juga berasal dari bahasa Inggris kuno, manajemen, yang berarti seni, melaksanakan, dan mengatur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Selain itu, arti lain dari manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Manajemen menurut para ahli. Menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Menurut Oli Liang Li, manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat sehingga untuk mencapai tujuan. Menurut Henry Winslow Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Tujuan manajemen. Yang pertama, bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal yang di luar strategi. Ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Yang keempat, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang maupun ancaman yang ada, dan sebagainya. Kita masuk pada materi kedua, yaitu perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. A. Sejarah perkembangan manajemen. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun, diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir abad ke-6. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 1.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang tanpa memedulikan apa yang sebutan untuk manajer ketika itu, yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna untuk menjamin bahwa segala sesuatu dikerjakan sesuai rencana. Praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Penduduk Venesia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis dan melakukan banyak kegiatan yang lazim terjadi di organisasi modern saat ini. Lingkungan manajerial. Lingkungan manajerial adalah lingkungan internal dan eksternal yang mampu memengaruhi kinerja manajer dalam organisasi. Pemikiran manajemen yang paling mutakhir seperti manajemen kontingensi dan manajemen kualitas menghendaki difokuskannya kinerja manajer pada aspek lingkungan yang selalu berubah dan orientasi pada kepuasan pelanggan. Lingkungan seorang manajer terdiri atas faktor-faktor yang selalu berusaha secara konstan atau tetap. Faktor tersebut dapat berlangsung di lingkup internal juga eksternal organisasi.
Misalnya, jika perusahaan pesaing baru muncul di pasar, otomatis ia akan memengaruhi lingkungan manajerial. Jika klien bisnis memindahkan lokasi usaha mereka, manajer akan merasakan dampaknya. Jika kemajuan teknologi terjadi, metode bisnis berubah, dan sekali lagi lingkungan manajerial harus mengadaptasikannya. Manajer tidak dapat mengontrol lingkungannya, namun manajer dapat mewaspadai setiap perubahan yang terjadi. Ini akibat setiap perubahan berefek langsung pada pembuatan keputusan dan tindakan mereka sehari-hari. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Menurut Davis, tahun 1979, abad ke-5, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban tegas terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat bertanggung jawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungan dengan perencanaan. Pemecahan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah tersebut adalah langkah proses pengambilan keputusan yang difokuskan untuk mencoba memecahkan masalah secepatnya. Masalah dapat digambarkan sebagai kesenjangan di antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif diprediksi bahwa individu harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan dirinya dengan adanya pimpinan dan role model lingkungan kerjanya. Seorang perawat yang memecahkan masalah harus senantiasa mendapatkan informasi untuk mengklarifikasi sifat masalah dan mencari solusi dalam pemecahan masalah yang menghadapi oleh klien. Kemudian secara seksama mengevaluasi solusi dan memilih solusi terbaik untuk mengimplementasikan. Beberapa langkah dapat digunakan dalam pemecahan masalah seperti hal berikut. Yang pertama, mengetahui hakikat dari masalah dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi. Kedua, mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan. Ketiga, mengelola fakta dan data. Keempat, menentukan beberapa alternatif pemecahan masalah. Kelima, memilih cara pemecahan alternatif yang dipilih. Keenam, memutuskan tindakan yang akan diambil. Ketujuh, evaluasi. Kita masuk pada materi keempat, yaitu perencanaan. Pengertian perencanaan. Jadi, pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan sudah dikoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan menentukan langkah dalam pencapaiannya. Tujuan perencanaan. Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan masing-masing, dan pastinya perencanaan disusun pun akan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, demi mengantisipasi dan juga mengadaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumbang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan. Demikianlah hasil pemaparan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.